Shalom, mari menginjil. Puji Tuhan, di malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di hadapan Tuhan. Kita akan beribadah bersama-sama melalui live streaming kepada semua jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang beribadah live streaming di rumah masing-masing dimanapun berada. Mari kita bersama-sama kita mengikuti ibadah pada malam hari ini. Di dalam roh dan kebenaran, mari kita menyembah Allah Bapa kita. Sebelum kita memulai dengan puji-pujian, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur atas kasih. Perlindungan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kami. Bahkan sampai saat ini pun Engkau tetap memberkati kami dengan waktu, kesempatan untuk bisa maju ke hadapan Tuhan dan beribadah kepada-Mu. Bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Kami hendak beribadah ya Bapa. Kami percaya Roh Tuhan akan menyatukan kami semua sehingga kami bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Dan Engkau akan berkenan atas segala penyembahan kami. Bapa, tolong sertai kami, penuhi kami semua dan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dan biarlah lewat ibadah malam hari ini kami diberikan firman hidup, kami diberikan kekuatan yang baru untuk bisa menghadapi hari-hari yang sekarang ini penuh dengan tantangan di sekitar kami. Kami percaya ketika kami datang menyembah, Engkau akan hadir di dalam kami dan Engkau ya Bapa yang akan membukakan jalan sehingga pemulihan bisa terjadi pada bangsa kami bahkan dunia ini. Terima kasih ya Bapa, bertatalah di atas segala puji-pujian. Kami mengucap syukur kepadamu dengan menikah nama Yesus Kristus yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sewaktu hidupku tenang dan aman ataupun susah menimpa, dimanapun ada Tuhan yang akan selalu menuntun. Mari kita angkat pujian sama-sama. Jiwaku, tenanglah.
Orang yang menanti Tuhan naik terbang seperti Raja Wali. Mari kita angkat pujian. Memuliakan namanya, kita angkat pujian sama-sama. Orang yang menanti Tuhan. Orang yang menanti Tuhan naik terbang seperti Raja Wali. Takut gentar pun hilang, menangkan semua perang. Naik terbang seperti Raja Wali. Yang nantikan Tuhan, yang nantikan Tuhan, yang nantikan Tuhan. Apa kekuatan baru? Ayat pertama. Orang yang nanti Tuhan naik terbang seperti Raja Wali. Takut gentar pun hilang, menangkan semua perang. Naik terbang seperti Raja Wali. Yang nantikan Tuhan, yang nantikan Tuhan, yang nantikan Tuhan, dapat kekuatan baru. Ayat kedua. Orang yang nanti Tuhan majulah, tak menjadi lelah. Domba yang hilang jalan, gembala pun mencari, tak menjadi lelah. Yang nantikan Tuhan, yang nantikan Tuhan, yang nantikan Tuhan, dapat kekuatan baru. Ayat kedua. Ya orang yang nanti Tuhan majulah, tak menjadi lelah. Domba yang hilang jalan, gembala pun mencari, tak menjadi lelah. Yang nantikan Tuhan, yang nantikan Tuhan, yang nantikan Tuhan, dapat kekuatan baru. Yang nantikan Tuhan, yang nantikan Tuhan, yang nantikan Tuhan, dapat kekuatan baru. Amin. Kitab Yesaya menyatakan bahwa setiap orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mari kita bersama-sama menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita berserukan doa-doa kita hadapannya. Mari kita berdoa yang pertama untuk bangsa negara kita. Supaya benar-benar bangsa dan negara kita, tempat kita tinggal bisa dipulihkan oleh Tuhan. Lewat hal-hal yang terjadi, penyebaran virus corona saat ini. Biarlah membuat semua bangsa kita bisa mencari Tuhan dan bersandar kepadanya. Kita berdoa khususnya untuk pemerintah bisa diberikan kekuatan dari Tuhan untuk bisa menjalankan kebijakan-kebijakan yang baik untuk bisa terselesaikan. Penyebaran virus ini tidak berlanjut lebih lagi, tetapi semuanya bisa berjalan dengan baik dan banyak orang akhirnya bisa dipulihkan, bisa disembuhkan. Kita berdoa supaya Tuhan campur tangan sehingga badai yang sedang menerpa dunia ini bisa kita lewati bersama-sama. Yang kedua, mari kita bersama-sama berdoa untuk gereja Tuhan supaya gereja Tuhan semakin menjadi satu hati, berdoa, semakin dikuatkan, saling mengasihi, menguatkan dengan firman Tuhan. Dan biarlah lewat kesempatan yang baik ini, nama Tuhan dimuliakan dan semakin banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Yang terakhir, yang ketiga, mari kita membawa doa-doa kita untuk setiap pergumulan pribadi kita, doa-doa pribadi kita untuk keluarga kita, anak-anak kita, orang tua, sanak saudara,
juga setiap tempat kerja, bisnis kita. Biar Tuhan campur tangan dan Tuhan yang akan menyelesaikan segala pergumulan yang sedang kita hadapi. Sambil kita angkat pujian, hadir dalam hatiku Yesus, datanglah bukan berdoa. Kita akan angkat pujian ini bersama-sama. Hadir dalam hatiku Yesus, datang lakukan berdoa. Jiwaku sesak dan khawatir, datanglah hari ini. Oh, hadirlah di hatiku, dalam hatiku, ya Yesus. Oh, tinggallah hari ini dalam hatiku, ya Yesus. Hadir dalam hatiku Yesus. Ku perlu Kau sepanjang hidup. Beban dosa sangatlah berat, tinggallah di hatiku. Oh, hadirlah di hatiku, dalam hatiku, ya Yesus. Oh, tinggallah hari ini dalam hatiku, ya Yesus. Ayat yang keempat, hadir dalam hatiku Yesus, bersihkanlah, terangilah, penuhiku dengan Roh Kudus, datanglah dan tuntunku. Oh, hadirlah, oh, hadirlah di hatiku, dalam hatiku, ya Yesus. Oh, tinggallah hari ini dalam hatiku, ya Yesus. Oh, hadirlah, oh, hadirlah di hatiku, dalam hatiku, ya Yesus. Oh, tinggallah hari ini dalam hatiku, ya Yesus. Mari kita serukan amin, haleluya 3 kali. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Allah Bapa Ibu, kami mengangkat tangan kami ke hadapan-Mu ya Bapa, membawa bangsa kami. Dalam sekarang ini banyak hal yang sedang terjadi ya Bapa. Kekacauan terjadi, banyak penyebaran virus corona pun terjadi ya Bapa. Mengkhawatirkan semua dalam kulit bangsa kami. Bapa, saat ini kami hadir di hadapan-Mu. Bapa, tolong kami, kuatkan kami, selamatkanlah kami, luputkanlah kami semua ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami. Biarlah Bapa Engkau yang akan
Tuhan Allah Bapa kami yang penuh dengan kasih karunia, di tengah-tengah minggu ini dalam kegelapan dunia ini, di suasana yang mencekam karena virus corona yang mewabah seluruh dunia, khususnya bangsa kami. Bapa, hanya ketika kami berada bersama denganmu, kami aman seperti di Gosen, tempat perlindungan umat Tuhan ketika tinggal di Mesir. Malam hari ini, bahkan di hari-hari di dunia ini, bahkan seluruh jemaat Tuhan sampai ke persekutuan tengah minggu ini, kami selalu berada dalam rumah-Mu, Bapa di sorga pada hari ini. Bukan hanya tubuh jasmani kami yang berada di sini, tapi kami berdoa agar seluruh hati dan jiwa raga kami pun berada di rumah-Mu ini. Kami percaya ketika kami berada di rumah-Mu, Engkau menjaga kami. Terima kasih karena telah menjadi pendengar doa-doa anak-anak Tuhan di malam hari ini. Dan kami datang kepadamu untuk beribadah dalam roh dan kebenaran. Bapa, terima kasih kami telah mengangkat dan menyerahkan bangsa dan negara kami, khususnya wabah virus corona ini, agar Engkau menghentikan seluruh wabah ini Bapa, sehingga pekerjaan penyelesaian penyelenggaraan penebusan dapat dikerjakan oleh gereja Tuhan di muka bumi, khususnya Indonesia ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya ketika terang-Mu menerangi semua negeri kami, Engkau mulihkan negeri ini. Kami semua berdoa memohon angka kegelapan tidak akan membuat kami jatuh terlentang. Tapi kami percaya terang-Mu yang menerangi segala kegelapan jalan-jalan kami. Bapa, pada malam hari ini kami datang kepadamu berdoa beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yunduhi. Dalam ibadah tengah minggu ini kami berdoa agar jubah Roh Kudus membungkus pendeta agar dapat menyampaikan firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami berserah kepadamu juga, kepada semua jemaat yang beribadah di rumah masing-masing lewat streaming. Bapak, kami berdoa mohon belas kasihan-Mu, biarlah Engkau juga membungkus semua rumah tempat tinggal jemaat Tuhan yang beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan, beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan ibadah malam hari ini, menyerahkan semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Dengan menikah Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman hidup diambil dari Yeskiel pasal 40 ayat 48 dan 49. Yeskiel 40 ayat 48 dan 49. Lalu dibawanya aku ke balai bait suci yang mengukur tiang-tiang temboknya. Tebalnya 5 hasta yang sebelah sini dan 5 hasta yang sebelah sana. Lembar pintu 14 hasta dan dinding sampingnya masing-masing 3 hasta. Panjang balai bait suci itu ada 20 hasta dan lebarnya 12 hasta. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang 10 tingkat, dan dekat kedua tiang tembok itu ada 2 tiang, yang satu sebelah sini dan satu sebelah sana. Ini adalah firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah kunjungan ke bait suci Yeskiel, tempat ke-11 dari 24 tempat balai pada bait suci yang disampaikan oleh Pendeta Yunduhi. Puji Tuhan, terima kasih. Hari ini kita bahas dengan tema kunjungan ke bait suci Yeskiel, tempat ke-11 dari 25 tempat balai pada pintu bait suci. Bait suci
Yehezkiel adalah itu merupakan blueprint dari bait suci Yerusalem baru di akhir zaman. Meskipun sekarang kita berada di situasi tidak nyaman karena coronavirus, namun ketika kita menerima firman Tuhan yang hidup, maka Tuhan akan melindungi kita dan kita semua akan masuk ke bait suci baru yang disediakan bagi kita semua. Hari ini kita membahas tempat kunjungan yang ke-11 yaitu balai pada bait suci, pintu bait suci Yehezkiel. Seorang yang kelihatan seperti tembaga membawa Nabi Yehezkiel ke balai bait suci Yehezkiel. Di ayat 48, di pembacaan hari ini di ayat 48, ia mengukur tembok sebelah kiri dan kanan di pintu masuk balai bait suci. Setelah itu di ayat 49, ukuran balai, lalu tangga, kemudian terakhir dua tiang tembok. Terlebih dahulu kita akan melihat VOD mengenai balai pintu bait suci Yehezkiel dari buku ke-11 seri Sejarah Penebusan. Yehezkiel 40 ayat 48. Lalu dibawanya aku ke balai bait suci dan ia mengukur tiang-tiang temboknya, tebalnya 5 hasta yang sebelah sini dan 5 hasta yang sebelah sana. Lebar pintu itu 14 hasta dan dinding sampingnya masing-masing 3 hasta. Lalu ayat 49, panjang balai bait suci itu adalah 20 hasta dan lebarnya 12 hasta. Nah, di sini di Alkitab Korea lebarnya balai itu 11 hasta. Lebarnya balai itu 11 hasta. Menurut Alkitab LXX Septuagint bahasa Ibraninya adalah dodeka, yaitu 12 hasta. Dan Alkitab Indonesia ITB pun diterjemahkan sebagai 12 hasta. Tetapi KJV atau NASB
menerjemahkannya 11 cubits, 11 hasta seperti Alkitab Korea. Karena Alkitab Inggris menerjemahkannya mengikuti Masoretic text yang mencatatnya 11 hasta. Maka di saat ini terlebih dahulu kita akan membahas mengenai teks Alkitab atau penyalinan Alkitab. Teks Alkitab atau penyalinan Alkitab. Seperti yang kita ketahui, naskah asli Alkitab Perjanjian Lama tidak ditemukan. Ya kan? Tidak ditemukan naskah aslinya. Yang ditemukan hanyalah salinan-salinan yang disalin dengan tangan dari naskah aslinya. Tapi meskipun itu salinan itu sangat terjaga dengan baik apa adanya dari naskah aslinya. Jadi mengenai hal ini pada sekitar abad pertama, Yosefus ahli sejarah orang Yahudi mencatat seperti ini. Selama waktu yang cukup lama, tidak ada satu orang pun yang berani mencoba menambah atau mengurangi ataupun mengubah satu huruf pun dari Alkitab. Ada salinan dalam bahasa Ibrani yang paling tua. Itu adalah teks dekat Laut Mati. Dead Sea Scroll. Teks dekat Laut Mati. Nah, di dekat Laut Mati ditemukan salinan ini. Nah, Dead Sea Scroll ini dicatat di sekitar tahun 125 sebelum Masehi. Nah, salinan ini hampir sama persis dengan Masoretic text yang ditemukan paling belakangan sekarang. Sekitar 9 Masehi. Dan selain itu ada teks terjemahannya yang berbeda dengan teks salinan yang menyalin dengan tangan apa adanya dari teks asli. Yang paling utama adalah Alkitab 70 LXX Septuagint. Nah, dan ini adalah terjemahan ke dalam bahasa Yunani di abad ketiga sebelum Masehi. Nah, 70 LXX atau Septuagint ini naskah asli sumber penterjemahannya tidak ditemukan. Tapi saudara coba bayangkan, ini paling lama LXX. Karena diterjemahkannya pada abad ketiga sebelum Masehi, berarti ini diterjemahkannya dengan berdasarkan suatu naskah asli yang lebih lama lagi dibandingkan Dead Sea Scroll. Nah, singkat kata, misalnya ada naskah asli buku sejarah penebusan dari Pendeta Abraham Pak sekitar 50 tahun yang lalu yang beliau tulis di atas gunung, di atas daun kutuju. Lalu itu dibuat menjadi buku di tahun 2007 dengan kata-katanya disesuaikan dengan kata-kata zaman sekarang ini, kata-kata modern. Namun seandainya sebelum tahun 2007 itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau begitu, meskipun hasil bahasa Indonesia itu hanya terjemahan, tapi bagaimana? Ada bagian-bagian yang bisa saja lebih dekat dengan naskah aslinya kan? Nah, seperti demikian, kadangkala Alkitab 70 LXX lebih menampakkan maksud naskah aslinya secara lebih akurat dibandingkan Masoretic text. Jadi kita balik lagi,
lebar balai di depan bait suci, apakah itu 11 hasta atau 12 hasta? Nah, seperti pembacaan hari ini, kadangkala jika teks salinan dan teks terjemahannya berbeda, maka bagaimana? Harus bagaimana? Jika langsung saya katakan jawabannya, ayat tersebut, ayat ini 70 LXX menyebut yang lebih tepat, yaitu 12 hasta. Kalau begitu, pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa ukuran balai tersebut lebih tepatnya 12 hasta? Ini bisa ditegaskan melalui panjang dan lebar dari keseluruhan bait suci Yehezkiel. Maka setelah kita membuktikan hal ini sebagai pendahuluan, baru kita akan merenungkan tentang tangga di bait suci Yehezkiel. Terlebih dahulu jika kita lihat panjang keseluruhan bait suci Yehezkiel, panjang dan lebarnya segi 4 100 hasta kali 100 hasta. Yehezkiel 41 ayat 13 sampai 14. Yaitu panjang bait suci dari timur ke barat adalah 100 hasta. Timur utara juga termasuk pinggirannya 100 per segi 4. Nah, coba saudara lihat gambar ini untuk memastikannya. Seperti yang tadi kita lihat, tebalnya tiang tembok sebelah kanan, tebalnya tiang tembok di pintu bait suci berapa? 5 hasta. 5 hasta. Kedua, lalu lebar balai adalah 11 hasta atau 12 hasta. Salah satunya yang benar. Kemudian tebalnya dinding atau ambang di bait suci adalah 6 hasta. Yehezkiel 41 ayat 1. Lalu keempat, tempat kudus atau ruang besar lebarnya 40 hasta. Yehezkiel 41 ayat 2. Kemudian dinding atau ambang di tempat maha kudus, ruang besar, ruang dalam, lebarnya 2 hasta. Tebalnya lebarnya 2 hasta. Yehezkiel 41 ayat 3. Lalu lebar tempat maha kudus, ruang dalam, tempat maha kudus ruang dalam lebarnya adalah 20 hasta. Yehezkiel 41 ayat 4. Kemudian dinding sebelah barat bait suci tebalnya 6 hasta. Yehezkiel 41 ayat 5a. Tebalnya sama dengan dinding atau ambang di bait suci yang tadi. Kemudian kamar di sekeliling bait suci lebarnya 4 hasta. Yehezkiel 41 ayat 5b. Terakhir, dinding yang di sebelah luar kamar tambahan yang mengelilingi bait suci lebarnya 5 hasta. Yehezkiel 41 ayat 9. Sangat sederhana saudara. Dan sekarang jika kita tambahkan semuanya, 5 tambah 11 atau 12 tambah 6 tambah 40 ditambah 2 tambah 20 tambah 6 tambah 4 tambah 5, total 99 hasta atau 100 hasta. Seandainya lebar balai itu 11 hasta, maka keseluruhan lebar bait suci adalah berapa? 99 hasta. Seandainya lebar balai itu 12 hasta, maka keseluruhan lebar bait suci Yehezkiel, bait suci itu adalah berapa? 100 hasta. Jadi karena lebar keseluruhan bait suci adalah 100 hasta, maka lebar balai itu yang tepatnya adalah 12 hasta. Dengan kata lain, ayat tersebut LXX atau Septuagint atau Masoretic text. Jadi mana yang lebih tepat? Masoretic text atau Septuagint?
Entah karena apa di ayat tersebut Septuagint atau 70 LXX lebih tepat. Nah sekarang saudara-saudara kita akan lihat tentang tangga yang tampak di bait suci Yehezkiel. Yang pertama, arti yang terkandung dalam kata tangga dalam naskah asli. Arti yang terkandung dalam kata tangga dalam naskah asli. Kita akan melihat tangga untuk naik ke gerbang bait suci. Yehezkiel 40 ayat 49b. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang 10 tingkat. Tadi kita telah membahas tentang alasan mengapa ayat ini, yaitu Yehezkiel 40 ayat 49b, 9a, lebih tepatnya adalah yang di 70 LXX. Menurut 70 LXX muncul deka, kata deka yang berarti kata 10. Maka di bahasa Indonesia juga muncul 10 tingkat. Menurut Alkitab Inggris RSV pun pada bagian ini diterjemahkan 10 step, 10 steps, 10 steps. Dari pelataran luar ke pelataran dalam, lalu naik ke bait suci. Dari pelataran luar lalu pelataran dalam, lalu naik ke bait suci. Kalau begitu 7 anak tangga tambah 8 anak tangga tambah 10 anak tangga adalah total 25 tangga. 25 anak tangga. Yehezkiel 40 ayat 22, 26, 31, 34, 37 dan 49. Kata tangga bahasa Ibraninya adalah ma'ala. Pertama-tama ini berarti naik atau naikkan, mendaki, anak tangga, tempat yang tinggi, kamar atas dan lain-lain. Bukannya turun tetapi artinya naik. Judul masing-masing pasal dari Mazmur 120 sampai 134 adalah nyanyian ziarah ke bait suci. Nyanyian ziarah ke bait suci. Terdiri dari total 15 pasal. 15 pasal. Berapa pasal? 15 pasal. Alkitab Inggris RSV menulis judulnya Nyanyian ketika naik. Nyanyian ketika naik. Song of Ascents, Song of Degrees atau Levels. Yang tadi disebut juga nyanyian tangga. Kata naik atau ziarah atau naik adalah bahasa Ibraninya ma'ala, artinya tangga. Katanya orang-orang Yahudi pada hari-hari raya, saat mereka naik ke bait suci, mereka menyanyikan kitab Mazmur tersebut. Di masyarakat kuno, anak tangga itu mengandung simbol. Daripada fungsi atau kegunaan, lebih ada makna simbolnya. Di bait suci Yehezkiel, jika menjumlahkan 7 anak tangga dan 8 anak tangga, total 15 anak tangga. Ezra pasal 7 ayat 9. Ezra pasal 7 ayat 9. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Kata perjalanannya, bahasa Ibrani adalah ma'ala. Dalam bahasa Ibrani yang berarti naik. Dengan kata lain, mereka mulai naik dari Babel.
Maksudnya jalan yang menuju ke Yerusalem itu sendiri adalah ma'ala atau naik. Nah, hari ini kehidupan kita pun haruslah terus naik ke bait suci dengan meninggalkan Babel dunia. Wahyu pasal 18 ayat 2, pasal 18 ayat 2 seterusnya, dan pasal 17 ayat 5. Tapi kata ini juga dipakai untuk menunjuk pada hal yang terlintas atau pikiran. Misalnya, Yehezkiel 11 ayat 5. Yehezkiel 11 ayat 5. Aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. Apa yang timbul dalam hatimu. Dr. Kang Shin-taek menerjemahkannya begini. Roh kalian naik, aku tahu hal itu. Roh kalian naik, aku tahu hal itu. Maka dikatakan di Filipi pasal 3 ayat 15 sampai 16. Jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu, akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Semuanya itu dikuduskan oleh firman dan doa. 1 Timotius 4 ayat 5. Dan dikatakan perkataan firman yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Lalu dikatakan demikian dekat setiap kali kita memanggil kepada Tuhan. Ulangan 4 ayat 7. Jadi ketika kita berdoa dan menerima firman, baru roh kita bisa naik kepada Tuhan. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar lewat firman dan doa roh kita makin lama naik kepada Tuhan. Yang kedua, karakteristik dari tangga yang tampak di bait suci Yehezkiel. Karakteristik dari tangga yang tampak di bait suci Yehezkiel. Poin 1, semakin dekat ke tempat kudus, jumlah anak tangganya menjadi semakin banyak. Dari 7 anak tangga, kemudian 8 anak tangga, lalu tambah lagi 10 anak tangga. Misalnya ketika mendaki gunung, kita tidak bisa langsung tiba di puncak gunung kan. Jadi ketika naik ke atas, satu langkah demi satu langkah, makin lama angkanya berat. Awalnya dari 7 anak tangga ke 8 anak tangga, tambahnya 1 anak tangga. Tapi berikutnya dari 8 anak tangga menjadi 10 anak tangga, tambahnya 2 anak tangga. Jadi bertambah secara eksponensial. Ini menunjukkan bahwa tempat Maha Kudus di sebelah dalam bait suci itu yang paling kudus. Itu semakin dekat ke hadirat Allah, kita haruslah makin kudus. Yaitu dituntutlah kesalehan dan kekudusan yang tingkatannya lebih tinggi lagi. Poin kedua, semakin mendekat ke tempat kudus, tinggi antar anak tangganya juga semakin tinggi. Tinggi antar anak tangganya juga semakin tinggi. Jika 7 anak tangga dan 8 anak tangga dijumlahkan, total 15 anak tangga kan? 15 anak tangga ini tingginya 6 hasta. Jika 7 anak tangga dan 8 anak tangga dijumlahkan adalah total 15 anak tangga kan? 15 anak tangga ini tingginya 6 hasta, yaitu 3,192 meter. Yehezkiel 41 ayat 8. Tapi 10 anak tangga yang terakhir tingginya pun total adalah 6 hasta. Sama, coba lihat ini ya layarnya.
Jadi 7 ditambah 8 tingginya 6 hasta. Tapi 10 anak tangga pun 6 hasta. Berarti 10 anak tangga yang terakhir dengan 15 anak tangga yang sebelumnya tingginya sama. Pada umumnya tinggi satu anak tangganya biasanya itu 17 sampai 18 cm. Saya juga sudah cek tangga di rumah saya. 17, berapa. Sedangkan tangga di depan balai Bayi Suci Yehezkiel itu satu anak tangganya 31,92 cm. Hampir 2 kali lipat kan. Jadi sangat tinggi dibandingkan sebelumnya. Nah, ini berarti mendekat kepada Tuhan itu tidak mudah. Hari ini pun saudara beribadah, menyanyikan pujian, memberikan persembahan, itu adalah ketika kita sedang naik. Kita mendengar firman dan berdoa, itu berarti kita sedang naik kepada Tuhan. Saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus, agar ketika kita menjalani kehidupan yang naik, Tuhan juga akan menambahkan bahkan kesehatan dan ekonomi keluarga saudara-saudara. Amin. Poin ketiga, untuk sampai ke Bayi Suci terdapat 3 proses naik. Untuk sampai ke atas ya, Bayi Suci terdapat 3 proses naik. 7 anak tangga, 8 anak tangga, dan 10 anak tangga. Total 3 proses. Yesus pun berkata bahwa di bumi ini ia akan menempuh 3 hari perjalanan. Lukas pasal 13 ayat 32 sampai 33. Nah, kita bisa lihat bahwa di Alkitab terus muncul tentang 3 hari perjalanan seperti demikian. Batra Nuh disuruh untuk dibangun 3 lantai. Kejadian 6 ayat 16. Bayi Suci Salomo pun dibuat loteng-loteng yang terdiri dari 3 lantai. 1 Raja-Raja 6 ayat 6. Yaitu lantai bawah, lantai tengah, dan lantai atas. Masing-masing 5 hasta, 6 hasta, 7 hasta. Atau tingkat bawah, tingkat tengah, dan tingkat ketiga. Lalu Rasul Paulus berkata bahwa ia pernah ke 3 tingkatan surga. Tingkat yang ketiga dari surga. 2 Korintus pasal 12 ayat 3. Bagi Adam manusia pertama ada 3 tempat kediaman. Dia berasal dari debu tanah. Lalu menetap di Taman Eden. Tapi itu bukan tempat tujuan terakhir. Sebenarnya ada langit baru dan bumi baru. Jika lihat dunia yang kita sedang tinggali ini pun ada 3 tempat kediaman. Laut, bumi, dan langit. Laut, bumi, dan langit. Kalau lihat Wahyu 13 ayat 11 dan Daniel 7 ayat 3, di laut dan bumi muncul iblis dan binatang. Dan dikatakan bahwa laut dan bumi bersatu untuk mengganggu jemaat kudus yang percaya dan gereja. Wahyu 13 ayat 14. Nah, itu sebabnya kita semua harus menjadi orang-orang yang tinggal di mana? Di langit, di surga. Wahyu pasal 12 ayat 12. 3 tempat kediaman tersebut juga muncul di Bayi Suci Yehezkiel. Yehezkiel pasal 40. Yaitu di Bayi Suci Yehezkiel, Bayi Suci baru ada 3 tangga. Maksudnya 3 lokasi tersambung dengan 3 tangga. 3 lokasi tersambung dengan 3 tangga. Seperti yang tadi kita bahas, naskah asli dari kata tangga itu apa? Naik. Itu adalah saluran untuk naik dari tempat yang
rendah ke tempat yang tinggi. Maka pada akhirnya saya berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar seperti 300 pahlawan Gideon di Hakim-Hakim 8 ayat 4, meskipun saudara-saudara lelah, saudara tetap mengikuti firman sampai akhir. Yang ketiga besar, kita lihat penyelenggaraan penebusan atau rahasia untuk memulihkan kejatuhan yang tampak di masing-masing anak tangga. Rahasia untuk memulihkan kejatuhan yang tampak di masing-masing anak tangga. Dari tempat yang tinggi jatuh ke tempat yang rendah. Itulah kejatuhan. Kalau begitu, ketika naik melalui tangga, barulah kejatuhan Adam itu akan dipulihkan. Untuk pemulihan dunia dari kejatuhan seperti demikian, ada 3 bapa leluhur yang tampak dalam sejarah penebusan, yaitu Adam, pendahulu manusia, Nuh, pendahulu manusia kedua, dan Abraham, bapa leluhur iman. Kejadian 5 dan 11. Jadi dari Adam ke Nuh, kemudian dari Nuh ke Abraham. Makin lama makin dalam rahasia yang mengagumkan dari pemeliharaan penebusan. Dan pemeliharaan yang demikian dapat dilihat melalui proses menuju ke bait suci. Poin 1, 7 anak tangga. Kita lihat 7 anak tangga, yaitu pemulihan Taman Eden dan pohon kehidupan. Pemulihan Taman Eden dan pohon kehidupan. Nah, pertanyaannya, tempat yang seperti apakah tempat kediaman dari debu tanah di mana Adam diambil? Itu adalah dunia ketidakpercayaan, yang tidak percaya, yang beranggapan tidak ada Tuhan. Itu di luar. Tapi suatu hari mulai sadar sosok yang menciptakan dirinya. Yesaya 64 ayat 8. Yesaya 64 ayat 8 saya baca. Ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Manusia sambil hidup terbawa arus. Kapan manusia bisa sadar dan berpikir dengan dalam? Itu adalah ketika menderita kesengsaraan. Yaitu ketika benar-benar tidak menemukan jalan untuk luput. Seperti sekarang ini, waktu ketika virus corona terus menyebar. Sekarang ini kita sangat merasakan bahwa manusia itu benar-benar sosok yang sangat lemah, seperti arti nama Enos. Manusia hanya bernafas dengan bersandar pada 2 lubang. Dan itu pun jika berhenti atau tertutup, langsung berakhir begitu saja. Yaitu sambil hidup dengan diperhamba oleh ketakutan atau akan kematian seumur hidup. Sekarang barulah untuk sementara pun orang-orang jadi berpikir, apa itu kehidupan manusia? Di 1 Korintus 15 ayat 44 dikatakan tentang 2 macam tubuh, yaitu tubuh alamiah yang kita bawa ketika lahir dan tubuh rohania yang akan dibangkitkan. Nah, Adam memiliki tubuh alamiah. Ia adalah yang berasal dari tubuh tanah. Ia serta orang yang bersifat jasmani. Nah, kalau begitu, Adam tersebut yang dibuat melalui 7 hari penciptaan, apa berkat yang diberikan kepadanya? Ya, dia anugerahkan berkat Taman Eden serta pohon kehidupan. Nah, dia yang seperti demikian menjadi roh yang hidup, yaitu makhluk yang hidup.
di Kejadian pasal 2 ayat 7. Namun sayangnya ia jatuh dalam dosa. Nah, saya harap hari ini kita semua, setiap harinya kita semua bisa terus bertumbuh dengan memakan firman Yesus yang adalah pohon kehidupan. Poin kedua, 8 anak tangga yaitu kasih karunia untuk menang atas dosa dan kejahatan. Kasih karunia untuk menang atas dosa dan kejahatan. Jika naik 7 anak tangga akan tiba di pelataran luar. Dan di situ jika naik lagi 8 anak tangga akan tiba di pelataran dalam di mana terdapat mezbah korban bakaran. Jika lihat Yehezkiel 40 ayat 39, terdapat banyak meja untuk menyembelih korban. Total berapa meja? 8 meja. Dikatakan bahwa ini memperlihatkan pemulihan hubungan antar umat Israel dan Allah. Yaitu di bait suci baru akan dipersembahkan korban yang sejati yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, pada ujian tentang buah baik dan jahat di Taman Eden, Adam gagal. Tetapi 10 generasi kemudian, 8 anggota keluarga Nuh menang atas penghakiman air bah dari dosa dan kejahatan. Jadi dapat dikatakan bahwa 8 anak tangga ini memperlihatkan penciptaan baru, hari baru, dan sejarah baru. Siapakah tokoh yang mewakilinya? Nuh, keturunan generasi ke-10 dari Adam. Nah, setelah Nuh keluar dari Bahtera, ia mempersembahkan korban bakaran. Dan dengan demikian amarah Allah reda. Kejadian 8 ayat 21. Dan dengan Yesus menjadi korban tebusan, ia telah menyelamatkan kita dari amarah Allah. Roma 5 ayat 8. Tetapi karena perbuatan dosa Ham anak Nuh, penciptaan baru, sejarah baru itu ditunda. Dan saya percaya bahwa hari ini saudara-saudara dan saya adalah jemaat kudus yang sungguh menghargai firman Tuhan dan kehendak Allah. Apa itu penciptaan baru bagi kita di zaman sekarang ini? Nah, itu adalah dunia ubah. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Percayalah bahwa pekerjaan ubah yang dijanjikan itu pasti akan digenapi di bumi ini. Siapakah yang akan menerima berkat yang seperti demikian? Orang yang mengalahkan dosa dan kejahatan. Orang yang mengalahkan dosa dan kejahatan. Dan orang yang memakai rupa surgawi. 1 Korintus pasal 15 ayat 48 sampai 49. Itu sebabnya saudara-saudara, iman yang percaya Yesus itulah yang paling berharga. Saya percaya bahwa ketika saudara-saudara hidup dengan iman hanya Yesus, maka saudara-saudara akan menjadi orang yang bisa naik 8 anak tangga tersebut. Poin ketiga, 10 anak tangga. Penyelesaian yaitu penyelesaian serta pemulihan yang sempurna. Di Alkitab 10 adalah angka yang penuh, yang tidak ada kekurangannya. Karena sudah cukup diisi secukupnya. Yaitu angka dasarnya sudah selesai. Sehingga tidak ada lagi angka yang lebih besar. Maka balik lagi. Misalnya tinggi masing-masing 2 kerub di tabut perjanjian yang dibuat dari kayu penaga. 1 Raja-Raja 6 ayat 23 sampai 27. 10 hasta.
Ada banyak seperti demikian. Nah, melalui 10 anak tangga yang terakhir ini, kita akan dituntun ke keselamatan yang sempurna. Lalu siapakah tokoh yang mewakili 10 anak tangga ini? Abraham. Bukannya dari Adam, Nuh, Abraham makin jauh, tapi bukan makin jauh, tetapi makin kehendak yang luar biasa terbentangkan. Adam, lalu Nuh, kemudian 10 generasi kemudian Nuh, lalu 10 generasi kemudian Abraham. Kehendak yang luar biasa itu terbentangkan lewat mereka. Jadi siapapun dia yang percaya Yesus, semuanya akan menjadi keturunan Abraham. Galatia 3 ayat 29 dikatakan demikian. Nah, itu sebabnya jika melihat perjalanan hidup Abraham, ada 10 tempat di mana dia pernah menetap. Lalu ketika ia menerima wahyu Allah, ia menerima banyak firman dari Tuhan. Tapi jika firman-firman yang sama dihitung satu, maka totalnya adalah ada 10 firman. 10 firman. Dekalogus. Bahasa Yunani. Seperti tadi, deka, sama 10. Dan perintah yang dia dapat pun total berapa? Itu pun 10, saudara, persis 10. Ia taat secara penuh. Nah, seperti demikian. Pada tangga bayi suci yang terakhir ini, tangga dari bayi suci yang baru ini, tampaklah arus sejarah penebusan. Tidak ada ayat di tempat lain. Hanya lewat bayi suci Yehezkiel telah diwahyukan perjalanan untuk memperoleh keselamatan yang sempurna. Kesimpulan, hari ini kita telah membahas tentang arti dan ciri-ciri khusus, ciri-ciri dari tangga di depan balai pintu bait suci Yehezkiel serta penyelenggaraan penebusan dari pemulihan kejatuhan. Setelah naik 7 anak tangga, 8 anak tangga, dan 10 anak tangga, sampai atas apa yang akan ditemukan? Apa yang mengalir keluar dari ambang pintu bait suci? Air hidup, sumber air hidup. Saya harap lewat tangga yang kita bahas hari ini, kita semua bisa menerima dorongan yang kuat untuk pertumbuhan iman. Jika lihat 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 2, dikatakan ada orang-orang yang belum dewasa di dalam Kristus. Iman yang belum dewasa adalah imannya hanya minum susu saja. Minum susu terus, minum susu. Jadi tidak perlu mengunyah dan menelan. Tidak perlu mencerna. Hanya minum susu saja begitu. Enak, gampang. Sedangkan bagaimana dengan iman yang dewasa? Jika lihat Ibrani pasal 5 ayat 12 sampai 14, orang dewasa memakan makanan yang keras. Ketika dikatakan memakan makanan yang keras, Rasul Paulus berkata 2000 tahun yang lalu, saudara. Memakan makanan yang keras berarti perlu berjerih payah untuk mengunyah dan menelannya. Nah, seperti demikian, saya harap melalui jerih payah untuk membaca dan belajar firman Alkitab serta buku seri sejarah penebusan, saudara semua imannya bisa bertumbuh dewasa. Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kalau kita tidak bisa mencapai kepenuhan Kristus, tidak disuruh seperti demikian. Tapi karena bisa, maka dikatakan demikian. Saya percaya bahwa ketika demikian,
saya dan saudara akan menjadi sangat dekat kepada Tuhan. Pada akhirnya, saya sungguh berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar pada saudara semua, Tuhan tidak menahan hal-hal yang baik. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur karena meskipun dengan live streaming pun, hari ini pun kami masih dapat beribadah. Jika kami naik tangga dengan iman, maka akan terlihat Allah. Tetapi sebaliknya, jika kami turun, yang kelihatan hanya diri kami saja. Tolong agar lewat tangga di Bait Suci Yehezkiel, setiap hari roh kami semakin lama, semakin naik kepada Bapa. Kami ingin agar kami tidak berdiam diri di tempat yang hanya tahu saja tentang Allah yang menciptakan diri kami, yang menjadikan kami berada di tempat ini. Kami ingat bahwa di posisi untuk memetik dan memakan buah pohon kehidupan di Taman Eden pun ular menyelinap masuk dan membawa kejatuhan. Oleh karena itu tolong bantu agar kami bisa tetap rendah hati sampai akhir dan hanya bersandar pada Tuhan saja. Kami percaya bahwa posisi kami yang menjadi makhluk hidup yang dapat memetik dan memakan buah pohon kehidupan adalah posisi yang sungguh diberkati. Tolong bantu agar kami bisa menjalani kehidupan yang menang atas dosa dan kejahatan setiap harinya dan mengalahkan segala ujian dan ujian buah baik dan jahat. Tolong tuntun kami agar pada akhirnya kami bisa mencapai penyempurnaan dan pemulihan yang sempurna. Tolong agar setiap orang yang mendengar firman hari ini dapat menjadi orang-orang yang bisa menjaga iman hanya Yesus. Tolong luputkanlah kami dari ancaman virus corona. Dan jika ada yang terserang penyakit atau yang lemah, tolong kirimkan firman-Mu sehingga cahaya firman yang kuat menyembuhkan segala sakit penyakit dan menguatkan kami dari segala kelemahan kami. Tolong izinkan agar vaksin virus corona segera ditemukan Bapa. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang kudus, kami panjatkan doa syukur ini kepadamu. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian nomor 322, ayat yang pertama dan ayat yang kedua saja. Meski lemah, ku berdoa.
Mari kita berdoa. Firman hidup dari Bapa diberikan sebagai kasih karunia untuk kami tetap bertahan di tengah dunia yang menuju kepada kesudahannya ini. Melalui firman malam ini, di mana Tuhan berdiam bersama umat-Mu, kami percaya bahwa Engkau sedang menuntun kami untuk masuk ke dalam bait suci Tuhan. Tolong bantu jemaat-jemaat Tuhan agar sampai naik ke tangga sampai akhir. Bapa, jika karena kekuatan jasmani kami untuk naik, itu pun kami tidak dapat naik. Hari ini kami berdoa karena Engkau yang menuntun kami naik tangga demi tangga sampai ke tangga paling akhir. Itu pun terjadi karena-Mu. Tolong agar kami dapat melepaskan beban-beban duniawi kami dan melepaskan semua beban dosa kami, agar kami dapat naik tinggi sampai mencapai kesalehan dan kekudusan seperti Engkau yang kudus. Malam hari ini, malam yang diberkati ini, kami datang membawa syukur kami atas firman-Mu. Dengan hati tulus ikhlas, kami datang mempersembahkan syukur kepada-Mu. Tolong bantu agar kami dapat mempersembahkan yang terbaik, dan kiranya segala persembahan ini menyenangkan hati Bapa. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami. Pakailah dan digunakanlah bagi pekerjaan kudus di rumah Tuhan, serta bagi pekerjaan Injil di akhir zaman ini. Dengan menikah Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku jalan ke tempat tinggi, makin tinggi setiap hari. Meski lemah, ku berdoa agar Tuhan memimpinku. Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Warta dari pendeta. Saya sungguh berharap saudara-saudara menjaga kesehatan dengan baik. Jika bisa, jangan pergi ke mall, supermarket atau tempat umum, saudara. Jika perlu beli barang-barang kebutuhan seperti beras atau sayur-sayur, pakai masker ketika keluar. Saya juga tadi siang pergi ke mall sampingnya untuk potong rambut, pakai masker sampai pakai kacamata juga. Karena hari ini tanggal merah, saya pikir kalau ada banyak pengunjung di salon, maka saya akan langsung pulang. Tapi ternyata sepi, nggak ada orangnya. Tapi setelah potong rambut, saya langsung pulang, dan begitu pulang langsung mandi dengan bersih. Jadi juga tempat-tempat yang banyak disentuh tangan orang, khususnya besi, saudara-saudara jangan disentuh. Dan kalau harus pakai lift, tekan tombolnya dengan apa? Dengan siku, jangan pakai jari tangan. Tempat-tempat atau barang yang paling rawan adalah handphone, pegangan pintu, kunci kontak, remote TV atau AC, saklar listrik, tombol parfum, sisir, sandaran kursi, dan lain-lain. Mari kita berdoa supaya vaksin virus corona segera ditemukan, hampir sedang ditemukan. Jadi segera ditemukan, dan supaya kehidupan kita yang sekarang ini bisa jadi normal. Hari Minggu ini tetap kita akan ibadah lewat live streaming, dan ibadah kedua pun pendeta David akan bawakan lewat live streaming juga. Untuk sementara kita sedang mengadakan perkumpulan di tempat tinggal masing-masing.
Meskipun beribadah di tempat tinggal masing-masing, kita satu firman, satu roh, satu hati, satu jiwa, dan memberikan persembahan dan bernyanyi pujian, maka itu adalah gereja. Tempat tinggal masing-masing saudara pun adalah gereja. Maka seluruh jemaat diharapkan turut beribadah lewat live streaming ini tanpa bolos. Hari Minggu Tuhan, hari Minggu ini pun karena sudah ada perintah dari pemerintahan dan dari Jakarta dan dari Depok pun dikeluarkan perintah supaya jangan kumpul. Jadi belajar atau belajar, bekerja dan beribadah itu pun jangan ramai gitu. Jadi sekarang untuk sementara mau tak mau kita beribadah di tempat tinggal masing-masing. Jadi hari Minggu ini saudara lebih menerima banyak kasih karunia di tempat tinggal saudara-saudara, ya. Dan tetap rapikan pakaiannya dan tata cara ibadahnya tetap ikut supaya kasih karunia yang disediakan benar-benar masuk ke dalam hati kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikian warta, kita menyanyikan doksologi dan pemberkatan oleh pendeta. Kasih karunia yang tak habis-habisnya dari Tuhan kita Yesus Kristus yang mengaruniakan kita untuk menerima belajar penyelenggaraan penebusan yang di balik tangga-tangga yang ada di Bait Suci Yeskiel, dan kasih yang berkelimpahan dari Allah Bapa dan tuntunan, persekutuan, pengaruh, pekerjaan Roh Kudus menyertai atas saudara-saudara sekalian yang hadir menyembah hari ini dan hendak hidup dengan mengejar kekudusan kesalehan, dan keluarga yang di rumah, bisnis, pekerjaan, sekolah saudara, dan gereja Bukit Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.